kemudian struk belanja yang dilebihkan dari harga belanja aslinya. Itu mungkin sering kali ya dilakukan oleh para wanita-wanita yang mengalami financial abusif, ya, artinya mungkin suaminya tidak memberikan keuangan yang memang dibutuhkan dan dicukupkan gitu, sampai istri melakukan hal ini walaupun ini tidak dibenarkan ya. Ya, kalau rekaman suara disebar itu memang sudah sejak minggu lalu ya, sudah ramai gitu, menjadi perbincangan hangat dan disebarluaskan di sosmed. Ya, saya kira ini adalah satu indikasi pembunuhan karakter, penyebaran nama baik untuk Paula adalah korbannya. Ya, saya berani menyatakan ini. Karena apa? Itu kan sebuah percakapan saat itu mereka masih suami istri ya, masih suami istri. Kok seperti dikondisikan, disiapkan gitu loh. Jadi Paula sendiri mungkin kalau tahu dia direkam, dia tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat memilukan, ya kan? Seperti apa ya, saya sebagai seorang perempuan mendengarnya itu sedih gitu, seorang istri yang memohon ketika diceraikan dengan saya kalau ingat kalimat-kalimat Baim Bismillahirrahmanirrahim, saya ceraikan kamu, jangan sayang, jangan. Itu tuh kayak monohok banget, kayak ngerampas kedalaman jiwa sebagai seorang perempuan tuh sedih banget gitu loh. Karena laki-laki kalau sudah ingin bercerai, ingin berpisah, segala akal, segala daya upaya dimaksimalkan sampai terjadi. Lain hal kalau perempuan yang sudah nggak kuat dalam rumah tangga ingin bercerai, lelakinya masih mau bertahan, tidak akan terjadi perceraian walaupun si istri udah nggak kuat. Itulah kecurangan dari kaum laki-laki, walaupun tidak semuanya ya. Ini kebetulan terjadi pada pernikahan Baim dan Paula gitu. Sangat menyedihkan sekali masalah rekaman suara sangat pribadi tersebut sampai tersebar. Dan saya bertanggung jawab dengan kalimat saya mengatakan Baim manipulatif ya, karena ini gitu loh, memanipulasi sebuah keadaan, mengkondisikannya. Diduga kan ini yang menyebarkan adalah dari pihak Baim dong. Kalau Paula di sini kan terlihat sangat polos ya, dia Baim begitu bicara meledak, nggak meledak, santai, pembicaraan yang sangat normatif sebagai seorang suami istri ya, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tapi cut off ketika istri mau bicara, di cut off gitu. Jadi inilah yang saya sangat sayangkan. Dan kenapa saya bilang manipulatif ya, saya melihat situasi dan kondisinya seperti itu, dan saya kalau bicara tidak mungkin tanpa saya pikirkan, tanpa ada alasan yang kuat, dan tentunya saya bertanggung jawab dengan kalimat saya ini. Kalau ditanya soal kekerasan yang terjadi pada Paula atas laporan ke Komnas Perempuan, terjadi KDRT, saya tidak terlalu tahu ya internal mereka apakah itu memang terjadi atau tidak, karena di sini kan Baim tidak mengakuinya ya, konon tidak mengakuinya. Tapi kalau kekerasan hanya kita berpikirnya sebatas fisik ya, bisa saja tidak terjadi. Tapi kalau kekerasan berkaitan dengan yang namanya menampar perasaan ya, nonverbal, itu bisa saja terjadi tanpa harus dijelaskan oleh Paula. Sebenarnya kita sendiri bisa menilai ke arah sana gitu loh ya. Jadi kalau kekerasan nonverbal saya kira sudah tidak diragukan lagi, memang terjadi. Ada beberapa hal yang sangat sangat menampar perasaan. Terus ada juga pertanyaan ini ya dari teman selebgram. Pertanyaan dari Mas Abud ini menarik ya buat saya jawab. Itu kekerasan selain konon ada kekerasan verbal, terus kemudian kita bisa menganalogikan semua itu adalah kekerasan non verbal yang terjadi
Terus ada juga yang sekarang ini lebih ke masalah ekonomi ya. Iya, saya yakin dari beberapa video yang tersebar di sosmed ini bahwa financial abuse memang terjadi. Kenapa? Karena Paula konon melakukan sampai memotong gaji asistennya ya sejumlah 800.000, terus kemudian struk belanja yang dilebihkan dari harga belanja aslinya. Itu mungkin sering kali ya dilakukan oleh para wanita-wanita yang mengalami financial abusive ya, artinya mungkin suaminya tidak memberikan keuangan yang memang dibutuhkan dan dicukupkan gitu, sampai istri melakukan hal ini walaupun ini tidak dibenarkan ya, tapi mungkin kondisinya sudah sangat terdesak sampai seorang Paula melakukan hal tersebut. Jadi bisa saja terjadi financial abusive. Maka ada konten ya, ada penyebaran video juga yang Paula di situ menyindir bahwa Mbak Im itu, kalau ceritanya Mbak Im pelit nggak sih? Saya tidak pernah tahu secara langsung, tapi kalau dari kasus yang terjadi dengan saya, di mana almarhum lawyernya Bang Hotman Sitompul mengatakan bahwa Mbak Im akan dia mintakan memberikan penggantian kerugian untuk saya, mungkin sudah dimintakan ya sama beliau ya, sama almarhum, tapi mungkin Mbak Im memang tidak mau memberikan ya. Jadi saya bisa bilang ya bisa jadi pelit. Jadi financial abuse memang terjadi gitu, yang saya kira seperti itu. Dan kalau ditanya apakah perselingkuhan itu ada antara Paula dan Nico, kalau kita lihat sosmed dan kita lihat video-video yang tersebar ya, berita tentang perselingkuhan Paula dan Nico, kemudian ada sanggahan-sanggahan juga dari Paula, saya sendiri tidak berani menyimpulkan itu sebuah perselingkuhan ya. Perselingkuhan dengan perzinahan itu beda ya. Kalau perzinahan itu kan memang jelas terkondisi laki-laki dan wanita melakukan hubungan badan ya, itu perzinahan. Tapi kalau perselingkuhan hanya dengan chat, sayang-sayangan, main hati, bisa saja itu dikatakan selingkuh. Tapi kalau yang terjadi dengan Paula ini masih 50-50 ya, karena kata disitu juga Paula mengganti namanya Nico menjadi nama perempuan, tapi bisa saja itu dilakukan Paula karena ketakutan menjaga perasaan suami, karena suaminya sudah terlalu berprasangka gitu. Jadi sehingga Paula mengganti namanya. Kan ada ya istri-istri yang juga ketakutan menjaga perasaan, jadi karena dia asik untuk sharing sama Nico, mungkin ganti aja namanya supaya Baim tidak berpikir lain. Padahal Paula tuh hanya butuh teman sharing, bisa aja kan seperti itu. Jadi saya di sini bukan subjektif ya, bukan membela karena saya pernah sedikit kecewa sama Mbak Im, bukan ya, tapi saya di sini berbicara berdasarkan analogi logika saya, dan saya pikirkan juga serta saya mau filter komentar-komentar netizen ya yang masuk ke dalam konten saya gitu. Jadi ada alasan yang kuat saya mengatakan ini, bahwa untuk masalah perselingkuhan saya tidak berani mengatakan Paula berselingkuh ya, masih 50-50. Jelas kalau perselingkuhan itu berbeda dengan perzinahan ya. Itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan selebgram ini. Terus kalau dugaan HIV itu menyakitkan enggak sih? Ya sangat menyakitkan dong. Kalau itu benar aja menyakitkan, apalagi tidak benar. Cuma setahu saya kalau orang terkena HIV ya, perempuan sudah terinfeksi HIV, pasti saat kehamilan, saat diketahui kehamilan, dokter akan wanti-wanti gitu, akan memberitahu ini ibu sedang terinfeksi HIV, baiknya kehamilan ini tidak dilanjutkan, atau baiknya kehamilan ini harus dilakukan hal ini, hal itu gitu kan. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya pernah berhadapan dengan satu keluarga yang memang terinfeksi HIV, jadi dari orang tuanya, papahnya, kemudian terkena ibunya, istrinya, dan saat ibunya mengandung, melahirkan anak, anaknya jantungnya bolong. Jadi usia bayi 1 atau 2 bulan sudah meninggal dunia. Tidak lama bapaknya yang meninggal, dan terakhir ibunya. Artinya memang sudah jelas itu terinfeksi HIV ya.
Tapi kalau ini kan Paula masih melahirkan, mengandung Kenzo, dan adiknya juga sehat-sehat aja. Dan bahkan semakin liar beritanya diketahui bahwa Paula ketemu HIV sebelum menikah. Loh, kenapa Mbak Im mau? Gitu loh. Kalau memang benar gitu ya. Terus yang lucu lagi ada berita pacarnya Paula meninggal karena terinfeksi oleh Paula. Tapi Paulanya sendiri sebagai orang yang terkena HIV masih baik-baik aja, masih sehat-sehat aja gitu. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, misalkan ada, bisa saja bukan HIV. Nah, inilah yang akhirnya menggiring opini publik HIV. Dan ini sangat apa ya? Sangat melukai hati seorang Paula. Paula yang terluka, perempuan-perempuan di negeri ini juga ikutan terluka. Inilah yang membuat saya jadi terpanggil hati saya untuk peduli pada perempuan. Rasanya ingin mengkampanyekan agar tidak ada lagi Paula-Paula lain yang disakiti oleh suami-suami lain gitu. Saya ingin mengkampanyekan peduli perempuan, peduli Paula Verhoeven, dan peduli perempuan-perempuan yang teraniaya secara verbal, non-verbal, mendapatkan pelecehan, diskriminasi, dan juga ekonomi abusif ya. Jadi financial abusif ini. Jadi ini jangan sampai hanya muncul ke permukaan ketika ada masalah kesandung pada satu peristiwa yang terjadi pada public figure. Ini bisa saja terjadi pada rumah tangga lain gitu. Ini sangat memilukan sekali untuk para perempuan. Jadi harapan saya dengan kejadian ini para perempuan harus benar-benar belajar ya untuk mencerdaskan diri lagi, bersikap, lebih menjaga mental diri. Dan apa yang dilakukan Paula dengan melaporkan ke Komnas Perempuan itu adalah langkah cerdas untuk menjaga mental diri dan mental anak-anaknya. Karena anak-anaknya ini harus dijaga mentalnya. Jejak rekam itu nggak bisa dihapus ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.